Baik, kami dari kelompok 5 kelas 2B akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami dengan topik interaksi radiasi pada janin dengan judul Dampak Paparan Radiasi pada Janin, Mekanisme Biologis dan Rekomendasi Protektif bagi Ibu Hamil. Baik, yang pertama yaitu abstrak. Paparan radiasi pengion selama kehamilan berpotensi menimbulkan dampak buruk pada perkembangan janin, tergantung pada dosis, usia kehamilan, dan laju dosis. Efeknya meliputi kematian embrio, kelainan bawaan, gangguan neurologis, hingga peningkatan risiko kanker pediatrik. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengelompokkan informasi terkait fase kehamilan, efek biologis, dan strategi proteksi. Berdasarkan pada analisis literatur yang dilakukan, terdapat tiga fase kritis perkembangan janin. Yang pertama, fase preimplantasi, yaitu usia 0 sampai 2 minggu. Radiasi dengan dosis melebihi 50 milisievert dapat menyebabkan kematian embrio. Yang kedua, fase organogenesis pada usia 3 sampai 8 minggu, yang merupakan masa krusial pembentukan organ. Dosis antara 100 hingga 500 milisievert dapat menimbulkan malformasi struktural dan keguguran. Yang terakhir yaitu fase fetal pada usia 8 sampai 40 minggu, lebih rentan terhadap pertumbuhan, penurunan fungsi kognitif, serta peningkatan risiko kanker pada masa kanak-kanak, seperti leukemia, myelomonocytic juvenil, khususnya jika terpapar dosis lebih dari 10 milisievert. Selanjutnya ada rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa pengaruh paparan radiasi terhadap mekanisme biologis pada janin? Yang kedua, apa saja efek deterministik dan stokastik yang diterima oleh janin ketika terkena paparan radiasi? Yang ketiga, apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek deterministik dan stokastik pada janin? Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama, untuk menganalisis paparan radiasi dapat mengaruhi mekanisme biologis pada janin. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai efek deterministik dan stokastik yang diterima oleh janin ketika terpapar radiasi. Yang ketiga, untuk mengetahui hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir efek deterministik dan stokastik pada janin. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, membantu menjelaskan bagaimana radiasi menyebabkan kerusakan pada tingkat sel. Yang kedua, mendorong tenaga medis dan pasien untuk mengikuti protokol keselamatan radiasi. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tentang risiko paparan radiasi, memungkinkan mereka untuk lebih waspada akan bahaya paparan radiasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelusuri secara mendalam tentang mekanisme biologis, dampak paparan radiasi pengion terhadap janin, serta memberikan rekomendasi protektif. Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang telah ada, penelitian kualitatif memungkinkan analisis kontekstual terhadap data non-numerik, seperti penjelasan ilmiah, standar prosedur, dan panduan internasional mengenai proteksi radiasi pada ibu hamil. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Paparan radiasi pengion saat kehamilan dapat menimbulkan risiko serius bagi janin, tergantung usia kehamilan, dosis, dan durasi paparan. Pada fase preimplantasi, pada usia 0 hingga 2 minggu, dosis lebih dari 50 milisievert bisa menyebabkan kematian embrio. Fase organogenesis, usia 3 hingga 8 minggu, rentan terhadap malformasi dan keguguran jika terpapar 100 hingga 500 milisievert. Pada fase fetal, usia 8 hingga 40 minggu, risiko gangguan pertumbuhan, penurunan kognitif, dan kanker anak meningkat pada dosis lebih dari 10 milisievert. Kerusakan biologis terjadi melalui fragmentasi DNA, apoptosis, dan mutasi sel. Efek deterministik memiliki ambang dosis, sedangkan efek stokastik tidak. Untuk mengurangi risiko, prinsip ALARA perlu diterapkan melalui pencitraan dosis rendah dan penggunaan USG atau MRI. Pelatihan tenaga medis penting untuk memastikan justifikasi prosedur radiologi dan penyampaian risiko yang tepat kepada ibu hamil. Berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan presentasi dari kami adalah paparan radiasi pengion selama masa kehamilan dapat berdampak pada perkembangan janin, tergantung pada dosis, usia kehamilan saat terpapar, dan laju dosis. Pada fase preimplantasi 0 sampai 2 minggu, paparan dosis tinggi bisa menyebabkan kematian embrio. Fase organogenesis 3 sampai 8 minggu berisiko malformasi dan kemungkinan keguguran. Sedangkan pada fase fetal 8 sampai 40 minggu janin lebih rentan terhadap masalah pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif, dan peningkatan risiko kanker di masa kanak-kanak. Efek deterministik muncul ketika dosis melebihi 0,05 sampai 0,1 gram. Sementara efek stokastik seperti kanker dapat terjadi pada dosis berapapun. Oleh karena itu, prinsip perlindungan seperti ALARA atau as low as reasonably. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.